Filosofi air. Mari kita belajar memaknai kehidupan dari filosofi air. Hidup itu seperti air, mengalir, beriak, dan bergelombang dengan tenang. Air menjadi sumber kehidupan dari segala yang hidup. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan air, karena jika air dibendung, ia dapat meratakan segalanya yang dilewati. Meskipun demikian, hiduplah seperti air yang membentuk seperti wadah air itu sendiri. Air itu bersifat fleksibel di segala medan dan lokasi. Ia tidak pernah takut akan keadaan apapun. Ia bersifat dinamis. Air itu kuat, bahkan sekeras-kerasnya batu dapat rusak oleh hanya tetesan air dan diubah dalam bentuk apapun. Air tidak akan hilang. Ketika air dipanaskan atau direbus, air akan berubah bentuk menjadi uap. Namun, zatnya tidak hilang sebagai air. Didinginkan juga tidak akan hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi padat, namun zatnya tetap tidak hilang. Dari penelitian ilmiah pada tahun 1997 oleh seorang fisikawan yang bernama Hawking dari Amerika, mengemukakan bahwa air adalah hidup yang bertipikal anomali. Air mempunyai anomali khusus dan hampir berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Proses pencairan dan pembekuan air demikian ritmik dan menjamin kehidupan apapun yang berada di sekitarnya. Menjadi apapun, air tetap memberi jaminan ketentraman bagi kehidupan di dunia ini. Terdapat 3 filosofi air yang amat mulia bagi kehidupan manusia. Yang pertama, air selalu mengalir dari tempat hulu tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tuhan menciptakan air supaya manusia dapat mengambil pelajaran darinya. Sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah adalah analog dengan sikap rendah hati pada manusia. Air pasti sangat berguna bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ibarat pemimpin, air adalah pemimpin yang melayani. Jika ia berada pada posisi teratas, maka ia akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan di bawahnya. Ia merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang ia pimpin. Kedua, air selalu mengisi ruang-ruang kosong. Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha memperbaiki dan mengisi kekosongan hati. Dengan meniru sifat air, seharusnya kita bisa menjadi penolong bagi manusia lainnya yang sedang kesusahan atau sedang mengalami masalah. Jika sifat air ini benar-benar kita teladani, kita akan selalu mempunyai waktu
untuk menebar dan memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kita akan menjadi manusia yang senang menolong dan berbagi, karena hati kita telah terisi dengan rasa empati dan simpati, sehingga memiliki keinginan untuk bisa memenuhi kekurangan saudara kita. Ketiga, air selalu mengalir ke arah muara. Tak peduli seberapa jauh jarak air dari muara, ia pasti akan mengalir menuju muara itu. Jika kita memiliki sifat air yang mengalir, kita akan memiliki visi kehidupan dan mampu mengambil pelajaran darinya, yakni air selalu mengalir ke muara meskipun jauh. Sikap yang konsisten dari air inilah yang mengantarkannya menuju muara itu. Bayangkan, ada berapa banyak hambatan yang harus dilalui oleh air gunung untuk mencapai sebuah muara. Air akan singgah dulu di sungai, tertahan karena musim kemarau, dan sabar menunggu hujan yang bisa mengantar air menuju muara. Bahkan bisa jadi terjebak masuk ke dalam selokan dan entah kapan bisa sampai ke muara. Tapi pada akhirnya ia tetap akan mengalir dan tiba di suatu muaranya. Waktu tempuh air untuk sampai ke muara sangat bervariasi. Ada yang hanya beberapa hari, dan ada juga yang sampai beberapa minggu. Hal yang paling penting bukanlah waktu tempuh yang dilalui air, tapi seberapa besar keyakinan untuk menuju muara. Visi atau impian yang akan kita gapai, serta konsistensi keyakinan dan kesabaran air menuju muara, inilah yang perlu kita teladani bersama. Berusahalah dan yakinlah bahwasanya kita pasti dapat menggapai suatu impian. Karena jika kita ragu dengan suatu visi atau tujuan yang akan kita raih, maka sudah dapat dipastikan akan banyak kegagalan yang akan kita alami. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dia merupakan awal dari segala macam kebaikan di masa yang akan datang. Jangan lelah menjalani hidup. Roda harus terus berputar. Tetaplah semangat menjalani hari. Fokus pada tujuan dan impian yang ingin kita raih. Jangan terpatahkan hanya karena kegagalan kecil. Terus coba dan coba lagi. Gigih, sabar dalam menjalani proses. Yang terakhir, yang paling penting dari semua keteladanan sifat air adalah keyakinan akan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, yang suatu saat nanti akan membawanya pada muara kesuksesan dan keberhasilan. Meski melewati banyak rintangan dan ujian, ingat, bukan hal hebat jika belum teruji. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menguatkan langkah kita, menguatkan hati kita dalam menjalani kehidupan, sehingga kita kembali ke muara ilahi
Yang tersisa hanya satu kata, yaitu kasih. Kasih adalah aku dan kamu, dan menjadi kita. Kita adalah Dia. Dia menyatu dan melebur dalam aku dan kamu yang menjadi kita. Sekian hikmah dari filosofi air. Bagikan kepada rekan, sahabat, dan orang-orang terdekat Anda untuk berbagi kebermanfaatan. Semakin banyak manfaat yang Anda bagikan, akan kembali semakin banyak manfaat kepada kita. Pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi berharga lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.